Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yuda Anggit Jiwantoro. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu mata kuliah yaitu patofisiologi. Nah, adapun topik yang akan kita bahas kali ini terkait kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Nah, seperti apa penjelasannya? Langsung aja disimak video ini sampai selesai ya. Oke, pertama-tama di sini saya tuliskan harus bersyukur. Kenapa harus bersyukur? Karena kalau yang akan kita bahas pada kesempatan hari ini adalah terkait kelainan bawaan. Nah, bersyukurnya adalah bahwa saat ini kita diberikan sehat. Ya, jadi ketika kalian menonton video ini, artinya kalian dalam kondisi yang sehat, baik jiwa dan juga rohaninya. Nah, ini tentu perlu kita syukuri, karena mengingat di luar sana banyak orang-orang yang saat ini mungkin sedang sakit, bahkan salah satunya mengalami kelainan kongenital, ya, kelainan bawaan. Yang tentu saja kelainan bawaan ini ya kondisi yang tidak bisa dipilih. Artinya tentu saja orang nggak mau dengan kelainan itu. Namun ya kondisinya ketika dilahirkan dalam kondisi yang tadi terjadi kelainan. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas beberapa contoh ya dari berbagai sistem ya yang merupakan kelainan kongenital. Jadi biar kalian nanti paham, oh ternyata kalau yang di pencernaan masalahnya seperti ini, kelainan kongenitalnya, kalau untuk yang di jantung seperti ini, dan sebagainya. Oke, kita langsung masuk ke materi. Nah, di awal ini kita paparkan ada gambar ini, yang sebelah kiri adalah kepala dengan ukuran normal, kemudian sebelah kanan ini mikrosefalus, artinya secara istilah aja mikro itu kecil, sefalus itu kepala, berarti ukuran kepalanya lebih kecil. Nah, ini tentu saja tidak hanya secara strukturnya, secara bentuknya, namun secara fungsinya pun juga akan berbeda. Ya. Orang dengan kondisi mikrosefalus otomatis volume otaknya akan kecil. Nah, kalau volume otaknya kecil, otomatis kemampuan menganalisa, kemampuan berpikir dan sebagainya pun juga akan lebih kecil atau terbatas dibandingkan orang dengan kondisi kepala ukurannya normal. Ya, jadi dari gambar yang pertama ini sudah bisa menggambarkan ternyata oh ada loh di bagian kepala pun ada kelainan kongenital. Artinya begitu dilahirkan ya memang kondisinya langsung dengan kondisi yang seperti ini. Oke, di mikrosefalus ataupun dalam kondisi yang normal. Jadi biar kelihatan bedanya. Oke, kita lanjut di pengertiannya. Jadi yang namanya kelainan kongenital itu merupakan kelainan abnormalitas. Ya, abnormal itu kan berarti ya sesuatu yang di luar dari sewajarnya atau normal. Ya, jadi kalau abnormal berarti entah itu strukturnya ataupun fungsinya mengalami gangguan atau kekeliruan. Ya, tidak seharusnya. Yang terjadi pada janin selama masa perkembangan janin sebelum dilahirkan. Jadi memang kondisinya ini terjadi selama proses kehamilan. Ya, jadi selama proses kehamilan, kemudian begitu dilahirkan, nanti akan kita bahas juga faktor-faktor penyebabnya. Ya, salah satunya tadi terjadinya kelainan kongenital. Ya, jadi banyak penyebab nanti akan kita bahas. Oke, jadi kuncinya di sini secara pengertian adalah struktur tubuh atau fungsi tubuh. Ya, terjadi kelainan. Ya, tadi gambar di awal tadi secara struktur juga beda, kemudian secara fungsinya pun juga tentunya berbeda ya, kemampuan dalam berpikir, kemampuan menganalisa dan sebagainya. Oke, kita lanjut. Nah, kita membahas tentang kromosom. Ya, mudah-mudahan sih kalian masih ingat ya pembelajaran di zaman SMA ataupun SMK. Jadi kromosom yang dimiliki oleh manusia itu terdiri dari 46 kromosom, ya. Kemudian terdiri dari 22 pasang autosom dan 1 pasang kromosom seks. Ya, sekali lagi 22 pasang autosom dan 1 pasang untuk kromosom seks. Di mana untuk pria kromosom seksnya adalah XY, kemudian untuk wanita adalah XX. Ya, jadi XY dan XX seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini contoh kelainan ya. Yaitu yang pertama adalah Down syndrome. Ya, atau istilah lainnya adalah trisomi 21. Kenapa? Karena 21 kalau kita lihat tadi ada 22 pasang. Ya, kondisi Down syndrome ini mengalami kekurangan kromosom ya, sehingga yang terjadi secara fisiknya seperti ini ya. Dari wajahnya kelihatan moon face, kemudian juga bagian lehernya lebih lebar dibanding kondisi yang normal ya. Kemudian juga ya kita lihat biasanya lebih ke albinisme ya, kemudian juga dari segi tangan, kaki pun akan kelihatan ya. Jadi akan beda dengan kondisi yang normal. Sebaliknya kalau yang Turner syndrome ini adalah kondisi di mana kondisi kromosom XY ataupun XX tadi mengalami gangguan atau perubahan ya, sehingga terjadi kondisi yang seperti ini ya, kelainan ini kalau pada perempuan ya mirip lah, kondisinya mirip-mirip dengan Down syndrome ya, secara fisiknya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ini gambaran untuk yang Down syndrome maupun yang Turner syndrome. Nah, kemudian kalau kita gambarkan ini ada analogi, sebelah kanan itu ada kepala yang isinya adalah puzzle yang tersusun rapi. Sedangkan kalau yang sebelah kiri ini kepala juga tapi susunan puzzle-nya berantakan. Nah, apa maksudnya ketika kita membahas orang atau anak dengan retardasi mental, ya disingkatnya RM, anak RM seperti itu, yang terjadi adalah disabilitas intelijensi. Disabilitas itu berarti ketidakmampuan. Intelijensi berarti kemampuan berpikir.
Nah, orang-orang atau anak-anak dengan kondisi retardasi mental ini mengalami gangguan intelijensi atau sering biasanya dibilang IQ-nya jongkok. Nah, kenapa jongkok? Karena memang di bawah standar, rendah IQ-nya. Sehingga yang bisa kita kenali apa orang dengan retardasi mental itu ya, kalau diajak komunikasi sulit nyambungnya, kemudian pengetahuan basic dia juga nggak paham. Ya ini karena intelijensinya mengalami gangguan, jadi nggak bisa berpikir secara normal. Oke. Nah, bagaimana dengan kondisi yang autis? Jadi anak autis itu berbeda dengan yang retardasi mental tadi. Kalau yang autis itu adalah komunikasi dan sosialisasinya yang terganggu. Ya, komunikasi di sini maka dia akan lebih sering menunjukkan gambaran yang asik dengan dunianya sendiri. Ya, kemudian sosialisasi ditunjukkan dengan menarik diri. Artinya menghindari atau bisa kita lihat itu dia enggan untuk ketemu orang-orang yang baru. Ya, jadi ketika kondisi anak-anak normal ya di usia mungkin di 5 tahun, 10 tahun itu main dengan sebayanya. Nah, kalau yang kondisi autis ini enggak. Ya dia nyaman dengan ketika dia main sendiri, dia sendirian di rumah atau mungkin di pojokan kasur dan sebagainya. Jadi dia sifatnya menarik diri dari dunia luar, artinya dia enggan untuk ketemu dengan teman-temannya ataupun keluarga ya, seperti itu. Jadi yang jadi masalah adalah komunikasi dan sosialisasi. Nah, namun kondisi ini masih bisa diperbaiki, dalam artian masih bisa hidup mandiri. Dengan cara apa? Ketika dideteksi dari awal kondisinya ternyata autis, maka bisa diarahkan untuk ikut terapi, karena sekarang ini banyak terapi-terapi yang memang bisa untuk membantu proses penyembuhan atau proses kemandirian dari anak-anak dengan kondisi autis ini. Ya, jadi kuncinya adalah deteksi, kemudian segera dilakukan tindakan. Oke, satu lagi sindrom terkait kelainan kromosom adalah sindrom Klinefelter. Nah, apa yang terjadi pada ini adalah kromosom seknya yang harusnya tadi XX ataupun XY, dan ini ada penambahan X-nya. Sehingga kalau laki-laki ya ada tambahan X-nya berarti XXY. Nah, yang terjadi apa? Dari segi fisik dia akan seperti ini ya contohnya. Jadi raut mukanya juga lebih oval kayak cewek, kemudian bulu di tangan ataupun di kaki juga minim ya. Padahal kalau laki-laki biasanya lebih panjang. Kemudian juga dada, payudara. Nah, pada laki-laki dengan kondisi sindrom Klinefelter ini dia akan berkembang payudaranya jadi kayak cewek ya. Nah, ini kalau yang cowok. Kalau yang cewek berarti dia super feminim ya, karena berarti XXX seperti itu. Sehingga mungkin ya kalau istilah sekarang itu baperan. Nah, baperan itu kalau dianalogikan pada kondisi sindrom Klinefelter berarti pada cewek ya, jadi sensitif ya orangnya. Oke, jadi tadi 3 kondisi ya, 3 contoh terkait kelainan pada kromosom. Nah, kita akhirnya penasaran apa sih sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi kelainan kromosom itu. Di antaranya adalah usia ibu. Jadi faktanya semakin bertambah usia ibu maka kecenderungan anak yang dilahirkan itu mengalami kelainan ya ataupun kecacatan juga akan semakin tinggi. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang kedua adanya radiasi. Paparan radiasi itu ya paparan sinar X, sinar gamma dan sebagainya. Nah, kalau kemarin kita sempat heboh di Jepang itu laboratorium Fukuoka atau apa yang meledak itunya. Nah, itu juga kandungan radioaktifnya itu juga berbahaya. Bahkan kalau yang di Rusia itu yang namanya Chernobyl ya, meledak tahun berapa ya, 2000-an berapa itu ya, itu dampaknya luar biasa sampai berpuluh-puluh kilometer yang menyebabkan banyak orang meninggal, banyak orang mengalami kecacatan karena mutasi gen akibat radioaktif itu. Jadi dampaknya luar biasa. Nah, selain itu sebenarnya kalau yang sinar X, sinar gamma ini dimanfaatkan juga dalam hal kesehatan. Jadi kalau kalian main ke rumah sakit ada yang namanya laboratorium radiologi. Nah, di situ biasanya macam-macam ya, ada pemeriksaan ronsen, ada CT scan, ada yang lain-lain tergantung dari fasilitas di rumah sakit itu. Intinya bahwa kalau di rumah sakit itu sinar X yang digunakan itu sebenarnya masih di bawah ambang normal ya, jadi masih di kondisi aman. Namun pada kondisi tertentu ya misalnya hamil ini juga perlu perhatian khusus. Kemudian juga pada orang yang melakukan pemeriksaan terlalu sering ya, 1 minggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali, otomatis paparannya juga akan semakin banyak. Nah, yang seperti ini perlu disampaikan ke operator. Ya, nanti operatornya akan mengkondisikan apakah mungkin sinar X-nya dikecilin paparannya atau mungkin dari posisi tubuhnya yang akan diatur sedemikian rupa. Ya, jadi seperti itu. Kemudian virus. Nah, virus yang saya contohkan di sini contohnya rubella atau mungkin toxoplasma. Nah, ini juga bisa menyerang pada ibu hamil dan ya bisa menularkan ke janin yang dikandungnya. Sehingga yang seharusnya dilakukan pada proses kehamilan itu salah satunya adalah ANC, antenatal care. Nah, fungsinya apa? Dengan melakukan kunjungan secara teratur ke masyarakat, adanya kunjungan teratur yang dilakukan oleh ibu hamil tadi ke pelayanan kesehatan, entah itu puskesmas, entah itu ke bidan ya. Nah, diharapkan dapat terdeteksi lebih dini ketika terjadi indikasi-indikasi terkait keracunan atau mungkin adanya kelainan kromosom ini. Sekali lagi, semakin cepat terdeteksi, otomatis pengobatannya pun juga akan semakin cepat, sehingga potensi untuk sembuhnya juga akan semakin tinggi.
Kemudian ada zat kimia. Nah, paparan zat kimia itu baik pada buah, makanan, kemudian olahan ini ya perlu diperhatikan ya. Buah, kemudian sayur tadi banyak mengandung pestisida ya. Kenapa? Karena pestisida itu selain kimia berbahaya, namun digunakan karena harapannya tidak dirusak oleh hama makanan buah ataupun sayuran tadi. Sehingga sebaliknya kalau Anda mengenal yang namanya sayuran organik, buah organik ya karena memang bahan-bahan yang digunakan, pupuk yang digunakan itu alami, sehingga cenderung lebih sehat ketika dikonsumsi. Tapi otomatis harganya pun juga akan lebih mahal dibanding yang bukan organik seperti itu. Oke, jadi itu perlu diperhatikan, dan tambah lagi zat kimia itu pada ikan. Jadi banyak limbah-limbah perusahaan itu ya, khususnya nggak semua tempat ya, di kota-kota besar ya, buang limbahnya masih asal ya, jadi tidak sesuai dengan SOP yang seharusnya. Sehingga apa dampaknya? Salah satunya pada ya hewan tadi yang hidup di sekitar itu. Misalnya ikan, berarti ikannya akan terpapar bahan-bahan atau zat kimia yang tentu saja ketika dimakan maka zat kimia itu juga akan masuk ke dalam tubuh kita ya. Sehingga perlu diperhatikan kalau kondisi ada keluarga ataupun teman ataupun ya macam-macam ya, hamil ya, diperhatikan 4 faktor ini: usianya ibu, radiasi, virus, sama zat kimia. Jadi perlu perhatian ekstra ya, seperti itu. Oke, kita masuk ke kelainan sistem integumen atau kulit. Nah, apa sih yang dibahas pada kelainan ini? Yang pertama adalah sick cell anemia. Nah, kondisinya adalah di mana HB berubah menjadi abnormal sehingga fungsinya justru merusak sel darah merah. Jadi kita tahu bahwa HB itu mengikat oksigen, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Namun pada kondisi sick cell anemia ini yang terjadi adalah justru sebaliknya. Jadi HB itu akan mengikat sel darah merah, namun sel darah merahnya justru dirusak dengan bentuk dia akan membuat keping-keping ya, si sel darah merahnya itu jadi pecah, lisis seperti itu. Nah, tentu saja ini salah satu dampaknya apa, kalau sel darah merahnya rusak maka kemungkinan ya orang-orang yang mengalami sick cell anemia ini akan cenderung mengalami anemia ya, kekurangan sel darah merah. Oke, lanjut. Di albinisme ya, kondisinya adalah defisiensi enzim tirosinase sehingga pigmen melaninnya tidak dapat dibentuk ya. Sekali lagi, pigmen melaninnya tidak dapat dibentuk. Nah, kondisinya seperti ini ya. Jadi pada orang-orang tertentu ya, biasanya bule itu ada yang mengalami albinisme. Jadi rambutnya, alisnya, mata, kemudian juga struktur secara fisik ya, kulit di bagian muka, kemudian dada dan sebagainya itu cenderung lebih putih dan pucat. Ya, ini kondisi albinisme. Nah, orang dengan albinisme ini memiliki kerentanan pada sinar matahari salah satunya ya. Jadi bersyukur ketika kita memiliki kulit yang sawo matang ini justru lebih sehat ya, karena tinggi melanin dibanding orang-orang yang bule ataupun tadi yang mengalami albinisme. Nah, itulah juga penyebab kenapa orang bule-bule itu suka berjemur, khususnya di sekitaran, kalau di Lombok ini kan banyak pantainya, salah satunya tadi untuk meningkatkan pigmen melanin, produksi pigmen melanin, kemudian juga untuk meningkatkan vitamin D yang kita tahu kayak kemarin di COVID itu kan vitamin D untuk meningkatkan imunitas. Ya, jadi banyak alasan, diantaranya seperti itu. Oke, kita masuk ke kelainan jantung ya, atau kardiovaskular. Kalau kita lihat di sisi paling kiri ini adalah kondisi anatomi jantung normal ya. Kemudian yang tengah ini ada celahnya. Jadi kita mudah-mudahan masih ingat ya, ruang jantung itu ada 4 ya. Jadi ada atrium kanan, atrium kiri, kemudian ventricle kanan, ventricle kiri. Jadi ada 4 ruang. Nah, di mana kalau ASD ini, atrial septal defect ini, bagian atasnya ini ada celahnya, sehingga darah yang harus dipompa ke seluruh tubuh dengan darah yang masuk ke jantung itu bisa bercampur. Nah, kalau bercampur otomatis ya akan merusak peredaran darah. Jadi akan mengganggu, peredaran darahnya akan terganggu gara-gara proses ini. Oke, kemudian kalau yang VSD ini, kalau tadi adalah atriumnya yang bocor, nah ini yang ventrikelnya yang bocor, sehingga ya kanan kiri darahnya akan bercampur ya. Darah yang mengandung O2 sama yang mengandung karbon dioksida akan bercampur. Nah, ini tentu akan bahaya ya. Oke, kemudian bagian pojok ya kanan bawah, nah kalau yang ini adalah tetralogy of Fallot ya. Apa ini? Kondisinya sudah multi kerusakan pada jantung, mulai dari VSD, kemudian aortanya di atas jantung juga mengalami masalah, entah itu bocor ataupun lainnya. Kemudian hipertrofi ventrikel kanan ya, jadi pembesaran. Nah, sehingga dari kondisi-kondisi ini menyebabkan cyanotic congenital heart disease ya, penyakit kongenital ya terkait cyanosis, karena cyanosisnya tadi banyak kerusakan di organ atau ruang jantung. Ya, cyanosis itu digambarkan dengan muka yang apa ya, pucat ya, kayak orang mau pingsan itu. Nah, ini cyanotic. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Kita masuk ke kelainan respiratori. Nah, di respiratori itu ada yang namanya atelektasis, yaitu pengembangan paru yang tidak sempurna. Kalau ditemukan pada bayi, ada beberapa indikasi penyebabnya. Yang satu bisa karena infeksi, bisa juga karena masalah cairan pada alveolinya bocor, kemudian merusak bagian-bagian yang lain. Intinya adalah pada kondisi atelektasis ini paru-paru tidak bisa mengembang secara penuh, ya, sehingga otomatis akan mengganggu suplai oksigen di dalam tubuh manusia.
Nah, kita lanjut. Ada pertanyaan. Tahukah Anda kenapa bayi harus menangis ketika baru lahir? Ya, jadi kalau jawaban kalian, ya memang kodratnya seperti itu, Pak. Ya, nggak kayak gitu jawabannya. Kalau yang jawab, ya karena takut, Pak, sama orang tuanya, kaget ya melihat orang. Ya, nggak kayak gitu juga. Jadi, kenapa harus menangis? Dan itu justru indikasi yang baik, yang positif. Karena kalau selama masa kehamilan, ya, si bayi itu, janin itu, dia bernafas, dia makan itu melalui plasenta. Sedangkan begitu dia dilahirkan, otomatis kan plasentanya nanti akan dipotong. Ya, dengan bernafas ini merupakan start atau awal ya si bayi itu menggunakan fungsi sistem pernafasannya untuk bernafas secara mandiri ya dibandingkan yang sebelumnya tadi di dalam kandungan. Itulah kenapa responnya menangis, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, justru ini menjadi indikasi ya, artinya bahwa jalan nafasnya normal. Sebaliknya kalau ditemukan bayi ya dilahirkan itu dalam kondisi yang diem ya, jadi tidak banyak melakukan pergerakan, kemudian nggak menangis, nah ini malah justru dicurigai. Jangan-jangan ada sumbatan di jalan pernapasannya, sehingga dari bidan, mungkin nanti dokter dan tim yang lainnya justru akan melakukan pemeriksaan intens pada bayi yang tadi. Ya, jadi gambarannya seperti itu. Oke, kemudian lanjut lagi ya di masalah perutnya, ada yang namanya bibir sumbing, ya labiopalatoskisis. Ya, ini terjadi karena gagalnya perpaduan antara prosesus nasalis lateralis dengan maxillaris. Jadi bagian area hidung ini, rongga di area hidung dengan rongga di area pipi dan dagu ini. Nah, sehingga terjadilah labiopalatoskisis. Nah, dampaknya apa? Orang atau anak dengan kondisi bibir sumbing itu yang pertama adalah aspirasi atau salah telan. Nah, ini gambarannya seperti ini. Ya kita, ya manusia dan kondisi kita yang normal kayak gini, kalau kita makan, meskipun itu kita laparnya luar biasa, biasanya ketika kita mengunyah makanan itu akan sensitif ketika ada sesuatu yang memang tidak seharusnya tertelan. Ya contoh misalnya lagi makan, karena kita beli nasi padang ya pakai karet, ternyata karetnya masuk ke dalam sempat kita kunyah. Nah itu kan bisa dikenali dari kondisi mulut yang normal. Jadi akan terasa, oh ini kok jadi kayak gini, molor-molor lagi ambil pakai tangan, oh ternyata karet. Ataupun benda-benda yang lain ya, kalau misalnya beras, kalau nggak bersih itu ada pasir, ada batunya, kerikil kecil ya, itu bisa jadi kita temukan ketika kita mengunyah. Begitu juga, kadang juga sering isi staples itu juga ya, walaupun ukurannya kecil, namun kalau kita sensitif tadi, kita akan bisa menemukan. Jadi sering saya beberapa kali ya, intinya nggak terlalu sering juga menemukan ya, begitu sensasi kok keras ya dan tajam ya, begitu saya ambil ternyata benar ya isi klip staples. Jadi perlu hati-hati kalau beli makanan yang di staples, pastikan staplesnya itu terbuang di tempat yang lain. Ya, jadi jangan ditaruh di sekitar itu. Khawatirnya nanti kesenggol dan sebagainya masuk ke makanan, kemudian ya takutnya nggak ketemu tadi, nggak bisa merasakan, ya akhirnya masuk ke dalam tubuh. Ya jangan sampai seperti itu. Kemudian gangguan pertumbuhan gigi, ya jelas karena pada nanti akan kita tampilkan gambarnya pada orang bibir sumbing itu kan adanya kerusakan pada area mulut, ya. Kemudian rahangnya juga mengalami gangguan kerusakan, otomatis pertumbuhan giginya pun juga akan terhambat. Kemudian next gangguan bicara, ya jelas kita walaupun bicaranya pakai pita suara, namun ketika ada ruang mulut ini membantu untuk membuat suatu suara yang lebih soft, lebih lembut. Kemudian ya ciri khasnya masing-masing orang kan beda dari rongganya ini. Nah, pada kondisi bibir sumbing ya, karena nanti akan saya tunjukkan kerusakannya itu tidak hanya di area depan, namun bisa sampai area dalam juga, area rongga, sehingga bisa jadi ini akan menyebabkan gangguan bicara pada orang dengan bibir sumbing. Kemudian yang terakhir adalah gangguan psikologi, karena memang ya kalau sekarang mudah-mudahan banyak edukasi, orang lebih paham ya bahwa oh ternyata kondisi yang seperti itu ya kondisi yang perlu dikasihani ya, jangan sampai malah justru dijauhi, kemudian dicibir ya kok aneh sih bibirnya kayak gitu dan sebagainya, jangan kayak gitu ya. Dan saya rasa makin bertambah tahun ya kayaknya pola pikirnya sudah lebih dewasa ya. Kalau zaman dulu kan kayak gini malah justru diolok-olok, dijelek-jelekin, padahal yang ya ini nggak ada yang mau kondisi terlahir dengan kondisi bibir sumbing ini. Nah ini gambarannya seperti ini ya, jadi ada yang sebelah kiri ini normal, tengah ini yang sebagian, kemudian yang kanan adalah dua-duanya mengalami kerusakan atau mengalami bibir sumbing. Ya, jadi tidak hanya area luarnya, bahkan sampai hidungnya pun tembus ke bagian rahang. Nah, jadi kayak seperti ini kondisinya, ya kondisi anak atau orang dengan labiopalatoskisis atau bibir sumbing. Oke, kita next ya. Berikutnya kita terkait masih dengan gastrointestinal, lidah. Lidah ini ada beberapa kondisi yang namanya mikroglosia. Artinya mikro itu kan kecil, terjadi pada sindrom Pierre-Robin. Nanti dicari ya, sindrom Pierre-Robin itu yang seperti apa ciri khasnya. Kemudian yang kedua makroglosia, banyak ditemukan pada orang kretinisme atau kerdil. Jadi yang secara ukuran tinggi tubuhnya itu yang memang mini. Nah ini biasanya cenderung kelainannya adalah makroglosia. Ya, jadi lidahnya itu ya terlihat ya, bukan terlihat ya, memang lebih lebar, lebih besar dibanding kondisi lidah orang-orang yang normal. Ya, ini kondisinya. Kemudian ada lagi yang namanya anodontia, berarti tidak memiliki gigi. Jadi sejak lahir sampai mungkin beranjak remaja, dewasa ya giginya nggak ada.
sama sekali tidak ada gigi. Nah, ini termasuk kelainan. Kemudian mikrodonsia dan ataupun makrodonsia. Mikro berarti giginya relatif ukurannya lebih kecil dibanding normal, kalau yang makro berarti lebih besar dibanding yang normal. Kemudian ada natal teeth, yaitu gigi sudah terbentuk waktu lahir. Nah, ini termasuk kelainan, namun untuk yang satu ini aman kelainannya karena memang tidak menimbulkan dampak yang negatif. Ya, dan ini saya rasa banyak kok. Ya, jadi saya pernah tanya ke salah satu beberapa mahasiswa itu banyak dia pernah nemuin saudaranya, ada yang tetangganya ya melahirkan kemudian ya tadi anak yang dilahirkan itu sudah memiliki gigi. Nah, ini termasuk kelainan tapi kelainan yang masih aman, artinya nggak berdampak negatif. Kemudian ada hipoplasi enamel ya akibat kekurangan kalsium dan fosfor. Ini contohnya pada beberapa kasus ya orang dengan hipoplasi enamel ini giginya kan rapuh ya, mudah copot, mudah rusak, mudah ompong. Nah, saya pernah punya teman kerja ya di mana usianya mungkin baru 25 tahun pada saat itu. Namun giginya sudah banyak menggunakan gigi palsu. Jadi tidak hanya 1-2 tapi banyak yang menggunakan. Saya kurang tahu atas bawahnya tapi banyak. Nah, ternyata adiknya pun yang masih SMA juga mengalami hal yang sama menggunakan gigi palsu. Nah, artinya bisa kita tarik garis merah ternyata bahwa gigi palsu itu nggak menular. Namun kebiasaan pola hidup sehari-hari itu bisa ya menjadi penyebab ya, salah satu penyebab terjadinya kondisi hipoplasi enamel. Ya, seperti itu. Sehingga satu orang ditemukan hipoplasi, ternyata ada adiknya yang mengalami hipoplasi juga. Ya, jadi dilihat lagi kebiasaannya, pola makannya dan sebagainya itu memang sehat atau ada beberapa hal yang menyebabkan tadi kondisi hipoplasi enamel tadi. Oke, kita lanjut. Kemudian ada megakolon kongenital, jadi di bagian usus ya. Ini saya geser dulu. Nah, ini gambarannya di bagian usus itu harusnya dengan ukuran yang normal, ini mengalami pembengkakan kemudian mengarah ke infeksi. Ya, sehingga harus segera diatasi dengan cara operasi. Operasinya pun nanti akan bermacam-macam melihat kondisi dari si ususnya sendiri. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada pankreas. Nah, ini sangat terkait dengan yang namanya penyakit diabetes mellitus. Nah, kalau DM itu ada dua jenis, DM tipe 1 dan 2. Tipe 1 itu ya ada pankreasnya tapi tidak memproduksi insulin karena terjadinya kelainan genetik dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Kemudian DM yang kedua itu adalah DM ya karena pankreasnya itu menghasilkan insulin namun jumlahnya kurang sehingga perlu diberikan suntik ya. Suntiknya pun ya menyesuaikan kondisi. Kalau kondisinya sudah membaik, sudah dari gula darahnya stabil dan sebagainya ya pada saat itu obatnya akan di stop ya, kemudian digantikan dengan atau mungkin dosisnya akan dikurangi. Sebaliknya kalau yang DM tipe 1 karena memang pankreasnya tidak memproduksi, otomatis dia sangat tergantung insulin dari luar. Nah, insulin sendiri adalah hormon yang berfungsi untuk menstabilkan atau mengkondisikan gula darah di dalam tubuh. Ya, sehingga kalau insulinnya kurang otomatis kemampuan tubuh dalam mengelola gula itu berkurang sehingga potensi kalau itu akumulasi jangka panjang bisa berdampak ke diabetes seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kalau yang ini adalah kondisi kelainan pada kelamin pria ya yang disebut dengan hipospadia, epispadia dan phimosis. Yang pertama hipospadia, kalau kita lihat gambarnya, ya gambarnya seperti ini. Nah, hipospadia itu berarti lubangnya ada di bagian bawah. Ya, ini digambarkan ada proksimal, distal, dan granular. Umumnya ya normalnya itu ada lubang uretra ya tempat keluarnya urin itu ya adalah di bagian depan ya. Bagian depan ini yang normal. Ya, ini yang hipospadia, ini yang bagian bawah. Sehingga apa yang dilakukan dengan dioperasi, ditutup dulu ya, kemudian dibuatin aliran menuju ke depan. Sama yang epispadia, kalau epispadia itu posisinya ada di atas, lubangnya ada di bagian atas. Ya, sama penanganannya ditutup, dioperasi, dan dibuatkan lubang baru di bagian depan. Nah, ini dua contoh. Kemudian ada phimosis. Phimosis itu lubang preputium yang sempit, ya, sehingga bisa berdampak negatif ya, merugikan pada laki-laki. Makanya di Muslim itu ada yang namanya sirkumsisi atau sunat. Ya, salah satu fungsinya adalah untuk menjaga kesehatan alat kelamin pria ini. Nah, kenapa kok dibilang menjaga kesehatan? Karena yang sebelumnya ini tertutup kulitnya, yang namanya preputium itu bagian ujungnya. Nah, kalau pada kondisi sunat atau sirkumsisi, maka akan ditarik ya kulit bagian depan yang menutupi tadi, kemudian dipotong. Ya, kemudian sisa potongannya akan ditarik ke belakang, kemudian dilakukan hekting atau dijahit bersama kulit di bagian pangkal. Ya, seperti itu. Nah, ini kondisi phimosis. Sehingga ya itu tadi akan jauh lebih aman kalau udah di sirkumsisi. Ini sebagai indikasi ya. Jadi kalau banyak anak-anak ditemukan mengalami hipospadia, epispadia, biasanya sekaligus dia disunat ya karena memang indikasi ke arah kesehatan tadi. Jadi akan disunat. Oke, seperti itu. Dan tentu saja kalau kita bahas sunat sebenarnya nggak hanya saat ini ya, nggak hanya orang muslim aja, jadi makin banyak ya agama-agama yang lain yang mempercayai bahwa ternyata sunat yang diajarkan di agama muslim ini memang benar ya, ternyata dikaitkan dengan kesehatan pun nyambung bahwa memang ketika disunat ini akan jauh lebih sehat, lebih meminimalisir terjadinya infeksi pada alat kelamin pria seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, ada yang namanya untuk alat kelamin wanita kondisinya hymen imperforata. Ya.
Jadi yang namanya himen imperforata itu ada selaput yang menutupi vagina, ya, khususnya di bagian dalam, bagian serviknya, baik secara keseluruhan atau sebagian. Sehingga ketika anak remaja dia mens ya, nah orang dengan himen imperforata ini mens darahnya itu nggak keluar. Nah ini sensasinya yang dirasakan otomatis nyeri, kemudian demam dan sebagainya. Ya jadi karena tadi buntu, ya tertutup tadi himen atau selaput. Ya. Yang dilakukan nanti apa ya, penanganannya nanti bisa dilakukan intervensi lah untuk membuka tadi himennya tadi yang menutup bagian serviks atau bagian vagina bagian dalam, ya seperti itu. Nah sebenarnya seperti itu ya. Jadi di bagian terakhir kita bahas alat kelamin ya, khususnya di kelainan-kelainan ya, baik pada pria maupun wanita. Ini yang cukup sering dibahas seperti itu. Nah ini sebagai pertanyaan kunci, pertanyaan penutup ya. Apakah kelainan tadi ya berbagai macam kromosom kemudian ada gangguan di jantung, gastrointestinal dan sebagainya itu bisa dicegah? Jawabannya bisa dengan memastikan kecukupan gizi selama kehamilan. Ini sangat penting. Kemudian memastikan kecukupan vitamin khususnya asam folat. Makanya banyak ya belakangan ini iklan-iklan susu itu mengandung asam folat karena memang dipercaya untuk meminimalisasi atau meminimalisir terjadinya kelainan atau kecacatan. Next ya, menghindari paparan zat kimia yang berbahaya. Tadi contohnya kan akibat ini ya pestisida, kemudian ya limbah-limbah yang beracun dan sebagainya. Artinya perlu diperhatikan makanan yang dibeli, apakah belinya di tempat yang bersih. Kemudian ya kalau beli ikan itu dipastikan juga di sekitar penjual itu artinya nggak ada orang-orang yang asal buang sampah, apalagi sampai tadi ada industri baik kecil ataupun besar yang membuang limbahnya ke area tersebut, area entah itu sungai, entah itu laut dan sebagainya. Jadi perlu diperhatikan. Jadi jangan asal, oh ini ikan saya mau pengen makan ikan, enggak, tapi diperhatikan lagi asalnya ikan itu dari mana. Ya. Seperti itu, apakah dari tempat-tempat yang berpotensi ada paparan zat kimianya atau enggak. Oke, kemudian yang keempat, menghindari daerah yang terkena wabah penyakit. Jelas jadi bahwa yang namanya ibu hamil itu termasuk orang yang rentan ya. Jadi ada ibu hamil, lansia dan anak-anak. Sehingga tiga ini yang menjadi prioritas penyelamatan ya. Jadi kalau ada bencana pun tiga ini yang diprioritaskan. Nah begitu juga ketika terjadinya wabah juga sama, tiga ini yang diprioritaskan untuk diselamatkan terlebih dahulu dibanding yang lain. Ya jadi memang rentan, apalagi kondisi hamil. Ya jangan sampai nanti ya kondisi yang udah mau brojol, udah mau keluar, ternyata malah terkena berbagai masalah ya, entah itu virus ataupun yang lainnya, malah sehingga kemungkinan ya arah terjadi kecacatan atau kelainan kongenitalnya akan sehingga kemungkinan terjadi kelainan kongenitalnya justru akan semakin tinggi juga. Ya, jadi seperti itu. Jadi perlu diperhatikan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya pembahasannya, yaitu terkait kelainan kongenital. Ya, saya simpulkan bahwa yang pertama tadi kelainan kongenital itu ya bisa kena siapa aja ya, jadi nggak bisa milih entah itu yang kaya ataupun yang biasa-biasa aja ataupun yang miskin. Ya, jadi semuanya berpotensi. Nah, salah satu yang bisa dilakukan adalah tadi konsumsi makanannya yang dijaga, kemudian juga paparan zat kimia, kemudian tempat atau wabah yang berbahaya, ini yang perlu diperhatikan. Kemudian jangan lupa kalau ibu hamil ya melakukan ANC secara rutin ya, kunjungan ke pelayanan secara rutin. Fungsinya tadi untuk deteksi awal. Ya, sehingga kalau ada ditemukan indikasi kelainan ya atau mungkin terkena rubella, tokso dan sebagainya bisa segera ditangani dengan lebih awal, lebih baik dibanding yang ya nunggu-nunggu nanti seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat